semuanya, hai ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita general reading. Temanya apa? Kita cek aja langsung ya, apa yang akan diperlihatkan dari kartu-kartu lintriku malam ini untuk kalian semuanya. Semoga berbahagia. Selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa share dan like-nya. Terima kasih untuk komentar-komentarnya, baik itu yang bersifat membangun dan juga yang mensupport aku, dan untuk orang-orang yang selalu memberikan kritik pedasnya tentang semua bacaan aku. Oke, thank you very much. Semoga kita bisa berjumpa ya, karena aku penasaran banget sama kamu ya. Sangat penasaran banget. Soalnya apa? Kadang-kadang yang ditemuin di dalam dunia nyata nggak seperti apa yang ada di dunia maya. Lebih jago bicara di dalam topeng. Oke semuanya, selamat datang di channel aku. Hai semuanya, kita mau general reading malam ini. Apa yang akan terjadi pada diri kamu sebentar lagi ya dengan si dia? Apa yang akan kamu alami sebentar lagi dengan si dia? Wow, langsung aja terjatuh. Oke, apa sih yang bakal kamu alamin ya? Hubungan kamu dengan si dia. Oh, teman-teman ya. Jangan bertengkar terus, nantinya banyak ruwet, berselisih paham terus nggak capek toh. Capek loh. Ya gimana ya, namanya juga sebuah hubungan komunikasi. Ya, dua kepala, jadi nggak mungkin ada yang bisa sama dan bisa saling apa ya namanya ya? Yang bisa saling support ya. Kadang kalau yang sudah lama berhubungan mungkin sudah balance, tapi untuk yang baru-baru juga mungkin sangat hati-hati gitu ya dalam bertindak, dalam berucap gitu ya. Tapi ini yang terjadi adalah kira-kira kayaknya ini hubungannya udah lama deh, hampir 1 tahun deh ya. Yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, oke, mungkin si dia orang yang kamu sayang dan orang yang kamu pikirkan saat ini ya akan banyak berubah ya, akan banyak cuek, banyak diem seiring waktu berjalan karena masalah-masalah kalian ya yang ada di perjalanan percintaan kalian ini nih ya, yang akan mempengaruhi egonya dia, sikapnya dia, bicaranya dia ke kamu ya, sehingga nanti gitu ya, meskipun kamu sama dia nggak putus, tapi jaraknya seperti kayak jauh gitu ya. Kamu nggak putus sama dia, tapi kamu kayak saling berjauhan aja ya. Kamu nggak pernah kirim kabar, dia juga mungkin seperti itu. Jadi apapun yang dia lakukan ke kamu gitu ya, kayak cermin gitu loh. Kamu melakukan hal yang sama ke dia. Jadinya antara hati kamu dengan hati dia seperti berjarak, seperti jauh gitu ya, nggak deket, padahal tidak ada putus ya. Itu terjadi karena masalah yang selalu datang di hubungan kalian, perselisihan yang timbul akibat rasa kangen dan jarak yang memisahkan kalian atau LDR, yang membuat hubungan kamu sama dia sering banyak cemburuan ya, sering banyak curigaan. Jadinya di dalam percintaan kalian, apalagi kalau nggak pernah ketemu, akhirnya ruwet dan marahan terus ya. Itu yang ada di tebaran di kartu pertamaku ya. Di kartu tebaran pertama maksudnya. Kedengeran gak sih suaraku? Oke, suaranya habis banget guys. Aku senang banget sih belakangan ini lagi banyak reading pripatnya. Thank you very much ya. Oke, buat teman-teman yang mau reading privat, ambil aja yang 50.000 ya, yang lebih hemat. Jadi puas, bisa 5 pertanyaan dan aku akan jawab sepanjang-panjangnya seperti apa yang kamu suka. Karena kalau ngomong ringkas dan cepat kalian pada nggak suka, tapi maunya yang dipanjang kayak cerita, baru nanti kalian puas ya. Silakan, ada di description nomor HP aku, ganti yang baru ya, karena yang lama suka dijahilin orang. Oke.
Bagaimanakah nanti ke depannya kamu sama dia? Apa yang bakalan terjadi dalam waktu dekat? Lanjut untuk lebaran yang keduanya. Oke, ada kartu halangan di sana, halangan cinta dan sayang kalian di sana ya, halangan kalian yang menyebabkan dia jarang sekali menelepon. Perhatian dalam bentuk komunikasi sepertinya berkurang, seperti enggak apa ya namanya, nanti pokoknya bakalan jarang-jarang teleponnya, bakalan banyak masalah di komunikasi ya, yang akan nanti membuat kamu sama dia, aku lihat ke depannya akan justru ada perkembangan bagus ya, bukan ada konflik atau hal-hal yang jelek keluar di apa namanya, di urusan cinta ini ya. Oke, di tebaran keduanya, itu kan ada kartu halangan ya, jadi, percintaan kamu, perasaan kamu ya, sayangnya kamu, kangennya kamu, di situ ada halangan yang, sulit sekali untuk bisa dia lewati. Yang pertama adalah mungkin jarak kamu dan dia ya, kamu sama dia LDR. Mungkin ini yang tidak cocok untuk pembacaan orang yang tinggal di dekat ya. Oke, kamu mungkin satu kawasan, satu daerah, ini berarti bacaan bukan buat Anda ya temanku sayang, jangan marah ya. Oke, dan di sini, dia terhalang oleh pekerjaan ya, masalah pekerjaan nih. Jadi dia ada masalah di dalam pekerjaannya dia, di dalam keuangannya dia, dan di dalam kesehariannya dia. Jadi kayak mental dia mungkin lagi ada masalah, batin dia mungkin lagi, nggak bagus, nggak baik ya, lagi banyak urusan, lagi ada masalah pribadi yang nggak pernah kamu tahu dan yang nggak pernah dibagi sama kamu ceritanya, entah itu apa dan bagaimana, nggak pernah ngobrolin ke kamu. Bukan berarti ini tentang perempuan ya, tapi urusan pribadi dia yang membuat dia kayak jauh sama kamu nantinya ya. Jadi sebenarnya dia nggak pernah memutuskan hubungan ini sama kamu, tapi karena urusan ini ya, dia tuh kayaknya banyak diem dan nggak bakalan banyak telepon ke kamu, nggak bakalan banyak chat ke kamu ya. Kayak jaga jarak, bukan jaga jarak sebenarnya, tapi memang sikap dia yang asli seperti ini loh, diem orangnya, cuek gitu ya, nggak suka yang lebay, yang suka teleponan gitu, enggak, memang gairah dia lagi redup nih, gairah cintanya dia tuh lagi redup dikarenakan urusan pekerjaan dan juga urusan keuangan dia yang sedang tidak baik-baik saja saat ini, yang membuat sikap dia saat ini banyak jengkel, banyak kesel, bengkok hati ya, karena banyak curiga mungkin sama orang lain, bukan sama kamu ya, tapi ada orang lain yang ada di dalam dunia kerjanya dia ya, yang membuat dia sering panas, sering was-was, sering pingin berantem gitu ya, sering menimbulkan emosi yang tinggi gitu. Tapi hubungan kamu sama dia meskipun nggak sering ngobrol, ketemu, bahkan lama ya nggak jumpa, tidak membuat dia ingin berpisah dari kamu atau memiliki orang lain, tidak. Jangan berpikir ke sana karena aku melihat di kartunya pun tidak ada hal demikian yang akan terjadi. Sebenarnya di sini gitu ya, nanti ke depannya yang akan terjadi lagi sama kamu adalah kamu yang akan berbeda perilakunya, yaitu kayak lebih sensitif, kayak pinginnya digodain terus gitu, banyak ngelamun. Akhirnya kamu nanti akan banyak keruwetan, banyak susah hati, banyak pikiran ya, selalu pengennya deket, selalu mikirin dia ada di samping kamu, sehingga apa yang kamu apa namanya, yang pikirin kamu setiap saat itu, yang di pikiran kamu nanti tentang dia, bagaimana ketemu, bagaimana kabarnya, jadi kan dia nggak pernah komunikasiin ke kamu nih, nggak pernah hubungi kamu, terus kamu nganggapnya yang enggak sama dia, mungkin dia punya ini, punya itu gitu ya. Jadi overthinking kamu tuh banyak banget, akhirnya itu yang membuat kamu setiap malam tuh nggak pernah bisa tidur dengan nyenyak, banyak pikiran, akhirnya badan kamu tuh apa ya, lemah, lemas gitu ya, mata kamu juga tidak bisa fokus untuk bekerja, untuk apa namanya, untuk apa, mengerjakan sesuatu tuh nggak, kurang fokus gitu karena banyak pikiran, karena malamnya kurang istirahat gitu ya. Di sana akhirnya apa, di dalam dada kamu tuh sering panas, sering sakit di dada kamu, sering ngerasain rasa sakit di dada kamu setiap mungkin bangun tidur, apa mau tidur. Tapi yang aku lihat di sini kan ini malam ya, kemungkinan ini akan mengalami sakit atau panas dada itu setiap pagi ya, pagi, siang, sore, sampai malam juga terus gitu ya.
ya. Karena kamu selalu ngerasa kecewa jadi apapun dipikirin, apa-apa sedikit-sedikit dipikirin gitu ya, sebentar-sebentar diributin, akhirnya kamu kecewa gitu ya, karena dia tidak kunjung datang menelpon, menge-chat, harus kamu duluan ya, kamu kayak ngelamun gitu, cuma nungguin kabar dari dia aja kamu banyak ngelamun gitu, kayak kayak cuman pengen dapat informasi tentang dia baik-baik aja, kamu pakai ngelamun. Akhirnya kamu sama dia, eee, apa ya, banyak curiga, banyak keras hati, banyak nggak mau denger omongan baik gitu. Kamu selalu terpengaruh oleh bisikan hati kamu sendiri untuk mencurigai pasangan kamu di sini ya. Alhamdulillah untung aja kartunya nggak yang jelek ya, nggak yang nggak sesuatu banget yang membuat para penonton di channel aku kecewa. Oh my god, aku bicara dengan apa adanya saat ini ya, oke? Bahwa kekasih kamu yang saat ini tidak lagi berkomunikasi mungkin sudah beberapa lama ini bukan berarti dia memiliki seseorang atau ada pengganti kamu ya. Tidak, di sana memang ada urusan pekerjaan, urusan ekonomi, urusan uang yang membuat dia tersendat, gairahnya menurun, gairahnya hilang, gairahnya redup ya, karena masalah ini ada berkaitannya dengan sesuatu hal yang berbau hukum ya. Ada sesuatu yang membuat dia harus berpikir fokus, jadi dia melupakan sejenak dirimu mungkin udah 4 bulan, 5 bulan ini dia memang sedang dikejar-kejar dengan kewajiban dia kepada orang lain yang sedang menunggu janjinya dia yang membuat dia saat ini dalam hidupnya kesehariannya banyak susah, banyak pikiran, banyak sekali keruwetan ingin meminta tolong tapi belum ada yang bisa membantu untuk memberikan jalan keluar kepada dia. Sebenarnya dia ingin berbicara sama kamu, ingin mengatakan sesuatu sama kamu tapi dia tidak mau membebani kamu, tidak mau membuat kamu kecewa, tidak mau membuat kamu overthinking tentang pekerjaannya, tentang keuangannya, tentang masalah hari-hari yang ada pada diri dia sehingga dia lebih banyak diam dan menunggu kamu yang mengontak atau yang menghubungi dia duluan gitu. Jadinya dia tuh nggak mau gitu loh, apa namanya, membuat kamu ruwet, membuat kamu itu kesusahan. Dia menghindari hal tersebut sehingga dia kayak, kalau mungkin kamu kangen ya mungkin kamu yang duluan gitu ya. Di hati dia seperti itu. Dia nganggapnya, harusnya apa ya, kalau menurut dari, bacaan yang aku lihat di kartunya ini sepertinya gini ya. Jadi dia itu ngerasanya kan dia adalah kekasih kamu atau orang yang kamu sayangin. Jadi dia itu berharap kamu perhatian dan memiliki, apa namanya ya, memberikan kemanjaan gitu loh sama dia gitu ya. Jadi dia memang tidak tidak menghubungi kamu bukan berarti dia ada orang lain atau memang dia ingin jauhi kamu karena pingin putus, enggak ada, cuman dia tuh, pinginlah digodain gitu ya, pinginlah dirayu gitu ya, cuman karena dia di sini egonya tinggi, gengsinya gede, ya, sehingga dia tuh ngerasa, nggak mau kalau dia duluan yang ngehubungin gitu. Jadi dia mending nunggu kamu meskipun dia, harus bertengkar gitu ya, itu aja sih sebenarnya dia hati-hati menjaga diri dia, hati-hati dalam, apa ya namanya ya, supaya kamu nggak tahu kalau dia tuh punya masalah apa. Dia tuh hati-hati banget sebenarnya ke kamu itu, banyak cuek, banyak diam itu bukan berarti dia punya pengganti ya, tapi memang dia takut kamu ini, apa namanya, ngorek-ngorek terus. Jadi dia mendingan diem, dia nggak mau ada, apa namanya, kehormatan dia itu kayak kayak te kayak terkelupas, kamu tahu boroknya dia tuh dia malu banget, dia nggak mau sampai itu terjadi, makanya dia lebih banyak, diam gitu ya untuk, apa namanya, untuk menghindari percakapan yang ya dia tahu kamu ini pinter, kamu cerewet, kamu bawel, jadi dia juga di sana banyak berpikir untuk bisa men-skip atau menyimpan rahasianya sendiri yang saat ini memang dia sedang membutuhkan bantuan sebenarnya tentang keuangannya dia ya. Dia punya masalah dengan orang lain, mungkin dia punya hutang ya besar sekali dan itu sebelum kamu berhubungan dengan kamu ya, tapi juga ada saat sudah, mulai kamu renggang sama dia, nah di saat itulah, dia mendapatkan seperti bomnya gitu ya, bomnya meletus tuh di saat itu gitu, di saat dia tidak menghubungi kamu tuh di saat itu dia sedang benar-benar terpuruk, sedang benar-benar dikejar-kejar oleh orang lain untuk segera melunasi atau, menutupi janjinya dia kepada orang tersebut gitu ya. Jadi bukan karena dia memiliki seseorang atau ada orang lain selain kamu, tetapi dia di sini memang benar-benar sedang
healing ya, sedang membersihkan pikiran dia dan sedang menimbang-nimbang apa sih dan bagaimana sih dan siapa sih yang bisa membantu dia saat ini. Kalau dia tidak menghubungi kamu ya dia memang kesel sih sebenarnya tuh gitu loh ya. Jadi aku tuh punya kamu tapi nggak bisa kamu nggak bisa bantu aku gitu ya. Jadi dia nggak apa yang ngerasa rugi gitu loh, kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, kamu tuh nggak bisa bantu dia, setiap kali dia ingin minta tolong mungkin nanti harga diri dia malah hancur berantakan, makanya dia lebih baik diem, tapi kamunya kayak kurang perhatian, nggak peka gitu loh, itu yang bikin dia kesel sama kamu gitu. Peka dong gitu, kamu yang apa sih namanya, yang perhatian gitu, yang ngorek-ngorek, tapi bukan ngorekin tentang si aibnya, tapi membantu dengan hal misalkan kamu menghibur dia dengan apa atau memberikan apa, kamu udah tahu nih sebenarnya dia paham kalau kamu tuh ngerti dia sedang gimana gitu. Jadi kamu ada memberikan uluran atau bantuan buat dia seperti itu loh, ngerti kan, paham kan? Tapi ini bukan modus ya teman-teman. Aku melihatnya memang dia tidak ada unsur untuk menyakiti kamu. Memang untuk saat ini yang menghalangi dia adalah pekerjaannya dia dan masalah di tempat kerjanya dia tentang uang. Seperti itu ya teman-teman ya. Semuanya tidak ada modus untuk menyakiti kamu atau membohongi kamu gitu ya. Tapi dia memang di sini bersungguh-sungguh mencari orang yang bisa membantu dia gitu ya. Bukan dia mau memanipulasi kamu. Jadi beberapa mungkin menganggapnya bahwa ada seseorang yang dalam sebuah hubungan ya sampai minta bantuan, minta tolong, terus diklaim, dibilang nggak baik atau dibilang banyak apa ya namanya anji mumpung, tapi sebenarnya tidak semua seperti itu ya teman-teman. Buktinya di cerita Kulintrik hari ini ya, dia benar-benar sangat pusing ya dengan urusannya dia benar-benar gelisah dengan apa yang dia saat ini hadapi. Dia nggak tahu mesti minta tolong kepada siapa, dia nggak ngerti harus bagaimana ya cara memulai bicara sama kamu. Dia menjauh dari kamu, dia juga nggak bisa ya, di pikiran dia selalu terlintas apa ya, terbayang-bayang dan terangan-angankan tentang diri kamu. Dia nggak bisa jauh dari kamu gitu loh. Meskipun di sini ya teman-teman semuanya harap tenang ya, kamu adalah orang ketiga di dalam hubungan ini. Meskipun seperti itu ya statusnya, tapi dia sangat mencintai kamu gitu, sangat menghargai kamu dan menghormati kamu. Tapi untuk saat ini memang kamu harap mengerti apa yang sedang dia rasakan saat ini. Memang dia sedang tidak bisa diganggu atau tidak bisa kembali ke settingan awal dia yang mana dulu mungkin dia terlihat romantis atau banyak bicara ya. Itu banyak pengaruhnya dari dunia luar, terutama tentang keuangan dia yang benar-benar jatuh karena mungkin salah jalan gitu ya, salah langkah sehingga membuat dia harus terpuruk di saat ini ya, dimulai saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu ya guys. Kita cek siapa, ada apa di zodiak dan pesan semesta dari tarotnya ya untuk masalah ini. Pesannya apa? Aku ambil 5 kartu ya. Aku ambil 5 kartu pesan buat kamu. Kamu harus bagaimana dan akan terungkap apa lagi di hatinya dia saat ini. Tapi dari kartu listriknya udah cukup sih. Cuman aku mau aja ambil 6 apa 5 gitu ya guys. Oke, kita ambil 5 aja kayaknya deh. Ya, aku lihat juga ya. Tuh kan, masih kan masalah pekerjaan kan, tongkat. Ini ada usaha dia, ada tentang koin dan ada Seven of Cups. Oke, kita beresin dulu biar nggak terlalu robot ya mejanya. Oke, kita beresin dulu guys. Oke, aku dapat kartu pertama. Di sini ada Seven of Cups ya. Ya, aku bilang juga dia memang lagi pusing gitu loh ya. Banyak yang dia sedang pikirkan saat ini ya, terutama soal nih kewajiban mungkin yang harus dia tutupin atau janji-janji yang belum dia penuhi kepada orang lain di masa lalu. Ya, entah dia juga ada keinginan untuk mencapai kesuksesan duniawi. Ada juga yang membuat dia saat ini kecewa karena beberapa waktu lalu mungkin dia pernah melakukan kesalahan sehingga hari ini masalahnya jadi seperti berkali lipat tumbuhnya, banyak ya, dari 1 2 kok sekarang jadi banyak masalah ya. Ini yang sedang dia
pusingkan, yang sedang dia pikirkan saat ini. Dia nggak ngerti harus bagaimana, harus menjalankan apa ya. Dia nggak tahu nih mau minta tolong kepada siapa karena dia kan berbalik ke sana ya. Sebenarnya dia sangat berharap kamu apa ya namanya ya, memberikan pertolongan gitu, manggil dia, nyolek dia gitu ya. Dalam hal ini mungkin, kamu bisa meringankan apa yang sedang dia pikirkan saat ini gitu ya. Itu sih yang sebenarnya di batinnya dia tuh berbisik seperti itu, tapi dia tidak mau melakukan hal tersebut, dia malu lah ya. Lalu di sini ada Eight of Pentacles ya, di mana Eight of Pentacle ini dia sedang berusaha giat banget, fokus ya dalam karirnya, dalam usahanya ya, untuk mendapatkan uang, untuk menambah penghasilan masuk karena mungkin ini dia harus menyelesaikan yang tadi yang di kartu pertama ini ya. Jadi dia fokus, dia nggak peduli kamu pacarnya atau kamu ini siapa, yang jelas dia lagi butuh uang, lagi ada sesuatu yang sedang dia kejar dan harus segera dia lunasi, harus segera dia berikan ya, janjinya tepat waktu. Jadi dia benar-benar fokus untuk menggunakan waktu itu buat bekerja. Di sini ada The Hangman, ya oke. Artinya apa? Sebenarnya dia tuh ini ya bingung sih, tapi dia masih bisa. The Hangman tuh masih mending loh, dia masih bisa berpikir jernih gitu meskipun dia di sini punya banyak masalah, problem kehidupan dia dalam keuangan dan pekerjaannya dia masih bisa berpikir jernih meskipun dia berada misalkan pusing banget, banyak banget masalah kayak nggak selesai, tapi dia masih bisa loh berpikir baik gitu loh. Jadi dia seperti ini, kalau kamu memperlakukan dia selama ini dia cuek, terus kamu nyakitin dia akan berbalik seperti itu. Jadi apa yang kamu lakukan, dia juga akan melakukan hal yang sama gitu ya. Apa yang kamu berikan ke dia juga akan memberikannya. Untuk saat ini dia memang tidak bisa bergerak maju ke kamu, tidak bisa berbuat apa-apa karena masalah ini yang membuat dia terikat gitu loh ya. Jadi dia harus fokus dulu nih nyelesain masalah ini agar ikatan ini bisa lepas, dia bisa keluar gitu, bisa bebas. Kalau kayak gini dia nggak bisa gitu, dia mau ke kamunya bingung ya, serba ada jalannya kayak nggak dikasih, belum diperlihatkan jalan keluar sih ya, si doi kamu ini belum diperlihatkan jalan keluar. Jadi menjumpai kebuntuan di dalam kehidupannya dia saat ini, tapi tidak membuat dia putus asa, dia masih bisa mikir walaupun dia sampai jungkir balik gitu ya buat usahanya dia selesaiin masalah gitu, tapi dia nggak patah semangat gitu, masih bisa berpikir jernih, masih bisa memberikan apa namanya sih, kalimat-kalimat baik gitu ya ke kamu sehingga kamu sama dia kan sampai saat ini nggak ada putus kan, nggak ada bertengkar kan, nggak ada masalah-masalah yang lebih parah kan, ya kan? Ngaku deh, nggak ada kan? Ya karena dia masih bisa mikir sehat gitu loh ya, mungkin di kamunya itu yang banyak panas hati, panas dada ya, pikirannya jelek terus ke dia, padahal dia di sini suka mikirin kamu ya. Ini sering loh, jadi setiap dia bekerja itu dia selalu kepikiran kamu gitu ya. Oh, lagi makan, lagi duduk, lagi apapun ya, pokoknya ke dalam kesehariannya dia itu di batin dia tuh ada kamu, begitu juga dengan kamu. Jadi kamu juga selalu mikirin dia. Nah, itu terkoneksi loh ke dianya juga sama seperti itu, dia perhatian. Nah, kan masalah pekerjaan lagi, dia ini lagi bingung mau bagaimana dengan urusannya dia gitu loh, nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, membuat dia tuh kayak nggak bisa ngelangkah pergi gitu ya. Dia udah di atas, sebenarnya dia udah mencapai kepada tempat yang enak, yang nyaman, yang bisa dibilang orang-orang kalau memandang kerjaannya tuh udah enak, udah santai, udah nggak pusing-pusing gitu ya. Nggak perlu kayaknya uang banyak juga nggak terlalu perlu karena mungkin ngerasa dia sudah memiliki semuanya, tapi tidak dengan dianya gitu loh ya. Dianya lagi bingung bagaimana, apa yang mesti dia lakukan dan apa yang harus dia segera putuskan saat ini ya. Dia masih mempertimbangkan hal tersebut, masih memandang apa ya namanya ya teman-teman ya, sejauh ini kamu baik-baik saja gitu loh. Kamu tidak menuntut untuk hal apapun ke dia, meskipun kamu mungkin ada beberapa yang menuntut ya, tapi di sini kamu seperti nurut gitu sama dia. Sepertinya kamu nurut dengar omongannya dia, sehingga keributan atau putusnya hubungan kamu dengan dia itu nggak terjadi gitu ya. Kamu bener-bener ngikutin perintahnya dia banget gitu, meskipun walaupun
Kalian tuh nggak komunikasi, tapi kamu tuh kayak, tunduk terantai gitu ya, the devil. Kamu tuh kayak nggak bisa pergi aja dari dia, kamu harus patuh, tapi kamu jadinya patuh gitu loh. Meski dia mungkin lagi ngomel, lagi marah dan sempat dari mulutnya keluar kata-kata yang nggak bagus ya, nggak baik ya ke kamu, tetapi tuh dia nggak bisa ngelepasin kamu gitu loh. Dia di hatinya nggak ada orang lain selain kamu. Dia memang mencintai kamu, dia menyayangi kamu, dia masih membutuhkan kamu, bahkan gairah dan cintanya itu hanya ke kamu. Tapi untuk saat ini yang sedang dia pikirkan adalah pekerjaannya dia dan urusannya dia ya, di keuangannya dia yang kurang baik dan kurang bagus karena harus menyelesaikan masalah-masalah yang timbul ini, yang banyak ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dia bingung nih, sebenarnya sedang menunggu pertolongan bantuan dari orang lain, tapi dia gengsi untuk bicara gitu ya. The devil itu, keterikatan, dia nggak bisa kemana-mana guys ya. Dia nggak akan pernah ninggalin kamu gitu loh. Meskipun kamu di sini hubungannya sebagai orang ketiga, dia nggak akan cuma-cuma gitu loh melepas kamu, tuh nggak mungkin gitu, karena dia memang masih sayang, masih butuh kamu, masih butuh support kamu, meskipun dia cerewet, bawel, dan tegas membuat kamu apa ya, takut mungkin ya ke dia. Ya, tapi itu yang terjadi, kamu nggak bisa lepas dari dia ya. The Temperance ya. Kamu sama dia balance sih kalau kulihat ya. Kalau dianya suka ngomel, marah, kamunya merendah, suaranya mereda, sabar, banyak banyak membimbing dia, banyak memberikan apa ya, perkataan-perkataan yang baik, nasihat-nasihat yang baik ke dia, sehingga dia tuh kayak apa ya, seperti melihat sesuatu jalan keluar tapi belum dia temuin gitu, cuman ngomong doang gitu ya. Bilangnya mungkin kayak gitu, tapi ini yang terjadi ya, dia atau kamu ya, kamu memberikan kesabaran kepada doi kamu, memberikan nasihat kepada dia, semoga dia tuh kayak adem hatinya gitu ya, tercerahkan gitu oleh apa omongan kamu gitu ya. Di sini dia juga nurut sama kamu sih, kamu nurut sama dia, dia juga nurut sama kamu gitu ya. Apapun yang kamu omongin, yang kamu keluarkan dari diri kamu ya, dia selalu loh patuh gitu. Kamu patuh sama dia, dia juga patuh ke kamu. Tapi ini yang terjadi memang, yang keajaiban cinta seperti itu guys. Aku seneng banget dapat kartu ini terakhirnya. Oke, ini ada Nine of Sword ya. Oke teman-teman ya, emang aku bilang ya teman-teman, emang kita nggak boleh berpikir jelek kepada pasangan ya, biar kita itu nggak dapet imbas dari pemikiran kita yang jelek dan akhirnya kejadian ya. Dia ini lagi bener-bener banyak pikiran ya, banyak sekali urusan ini yang nggak kelar-kelar. Dia pingin cerita tapi rasanya nggak penting gitu ya. Yang ada mungkin akan mempermalukan, derajat dia akan turun. Mungkin dia itu ngerasa dia malu gitu ya sama kamu, nggak ngasih tahu dia punya masalah apa ya. Ini tiap malam loh guys, dia tuh nggak bisa istirahat, bahkan mungkin nggak bisa tutup matanya, nggak bisa merem gitu loh. Dia sakit loh badannya ini, pusing, ditambah lagi kebawelan kamu, berisiknya kamu ya, terus tuntutan-tuntutan kamu membuat dia sakit kepala, tapi dia nggak ngomong guys, ya nggak sih? Dia nggak ngomong kan, dia nggak bawelin kamu kan, dia cuma diem ya kan. Sekalinya marah bikin kamu takut ya, sekalinya ngomong bikin kamu diam 1000 bahasa. Itu yang saat ini sedang dia pikirkan gitu. Dia nggak punya jalan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi itu. Nah, di sini ada Four of Wands, artinya apa? Kamu jangan khawatir dengan perasaan dia ya. Kamu ada di dekat dia atau sekarang masih bersama dia, itu membuat dia tuh kayak nyaman gitu. Perasaan dia tuh kayak apa sih namanya, aman gitu ya. Nggak takut ada masalah dateng, terus kayak dia tuh kayak nggak ada punya temen gitu, tapi dia ngerasa karena dia nggak pernah mutusin kamu, dia ngerasa kamu selalu nemenin dia, kamu selalu perhatian dia, kamu selalu ada buat dia, dia bahagia memiliki kamu, dia seneng bersama dengan kamu gitu ya. Meskipun di sini kamu nggak pernah dimintain tolong sama dia, tapi kamu selalu menolong dia, selalu memberikan jalan keluar buat dia gitu ya, membangun usaha dia yang saat ini mungkin sedang dirintis, dan kamu tanpa diminta kamu membantu dia gitu ya. Jadi mungkin saat
beberapa waktu lalu dia dalam keadaan tidak baik-baik saja kesehatannya, bahkan keuangannya, bahkan karirnya juga. Di sini kamu mau membantu dia, ya. Kamu di sini membimbing gitu ya kepada dia. Semoga dia itu kayak mengerti terus, nggak tahu ya. Tapi aku menangkap dari kartunya sendiri dia tuh kayak nurut sama kamu dan kamu nurut sama dia. Padahal dia keras orangnya ya. Tapi di sini kamu juga sering bantu meskipun tanpa diminta gitu. Jadinya selalu aman gitu ya. Masalah dia aman terus dan di kamu juga aman karena memang sama-sama menjaga gitu ya. Kamu sama dia memang cocok sih aku lihat sifatnya ya. Walaupun sifat dia keras, kamu juga keras, tapi kamu masih ada sisi positifnya yaitu memberikan apa namanya selalu jalan keluar buat si pasangan kamu ini. Kamu pandai memberikan jalan keluar pada pasanganmu ya, membuat dia itu kayaknya nggak bisa pergi dari kamu ya, ngerasa dia itu lengkap dengan adanya kamu ya, meskipun mungkin belum bersatu, belum pasangan sah ya. Apa yang saat ini mungkin dia pikirin, yang saat ini dia pusingin, ya dia berangsur-angsur mulai memulih gitu hatinya, mulai tegar karena dia tahu kamu tidak akan meninggalkan dia. Dia udah senang banget di situ ya. Ada Four of Wands, artinya ada kebahagiaan, ada perayaan kebahagiaan, ada pesta, ada keberhasilan yang akan datang, yang akan didapatkan oleh dia dan kamu dalam waktu dekat ini ya. Semoga ini terjadi dan semesta merestui apa yang menjadi pembacaan lintriku malam ini ya. Untuk zodiak Scorpio, Virgo, Aries, Leo, Aries lagi, ada Capricorn, Sagittarius, Gemini, dan Aries. Oke, ini untuk energi Aries tinggi banget ya. Tinggi sekali dengan si Aries nih, kayaknya gede lagi bener-bener banyak menyelesaikan tunggakan atau ada janji-janji yang harus tertunaikan ya guys. Pokoknya apapun yang sedang dihadapi saat ini, berpikirlah positif ya, jangan menambah-nambahkan masalah kepada orang lain ya. Orang lain diam bukan berarti dia membencimu atau dia tidak menyukai kamu, tapi mungkin juga dia punya masalah pribadi yang dalam yang tidak mungkin dia diberikan gitu ceritanya kepada orang sembarang orang ya. Jadi dia apa ya, demi kesehatan batin dan mentalnya dia banyak diam dulu, banyak mikir, banyak merenung, mungkin juga banyak melafadzkan zikir ya di dalam hatinya sehingga dia tuh kayak nggak mau terlewati satu apa namanya ya, satu ucapan, makanya dia banyak diam, tidak melakukan pergerakan ke kamu. Bukan berarti dia tidak sayang ya guys ya. Sekali lagi dia sedang terlilit sesuatu masalah yang tidak bisa dia keluar dengan cepat gitu ya. Doakan semoga dia dimudahkan dari segala urusannya dan semoga kamu dan dia segera dipertemukan kembali ya dalam satu ikatan perkawinan ya yang sah gitu. Dan semoga kamu sama dia bahagia ya. Semoga dengan hal yang saat ini terjadi antara kamu dan dia ya, dia sedang ada masalah seperti ini dan kamu menanggapinya dengan sangat marah, tapi lama-lama di sini kamu jadi orang yang bisa membaca situasi. Ternyata mungkin karena kamu juga yang terlalu bawel, banyak nuntut, banyak minta karena kangen juga ya, yang membuat masalah ini kayaknya besar banget. Akhirnya kamu belajar dari masalah-masalah ini, mulai balance dan kamu mulai berubah ke hal-hal yang positif gitu. Jadi kamu selalu memberikan apa ya, kamu akhirnya berubah ya, diri kamu yang lama ke diri kamu yang baru ya. Kamu mulai membimbing dia untuk keluar dari masalah dan selalu ada di sisi dia ya, meskipun kamu dan dia berjarak gitu, tidak saling berdekatan, tidak dekat, tapi dia selalu mensupport kamu dalam doa dan juga mungkin dalam ucapan ya, memberikan semangat atau memberikan motivasi dan juga mungkin dari materi juga ya. Teman-teman semuanya tetap percaya pada pasangannya, itu tipsnya. Semoga apapun yang menjadi rintangan, halangan, bahkan godaan di luar tidak akan bisa mendobrak kekuatan cinta kalian ya. Semoga kamu segera dipinang, semoga segera dinikahi ya, semoga sah gitu. Apapun yang terjadi ke depannya nanti itu adalah takdirmu dan kamu jaga dengan baik, jangan sia-siakan cinta suci ini ya, meskipun saat ini mungkin tidak bicara lama sekali. Oke, teman-teman, tidak ada hal-hal yang
bahaya di cerita hari ini. Ya, alhamdulillah dong, jangan terlalu, kita menginginkan sesuatu yang jelek itu terjadi. Oke guys, ini kalian bisa lihat sendiri kan kartu-kartunya bahwasannya aku mengatakan dengan yang sebenarnya, ya, dan kamu juga dari semua teman-temanku di sini nggak ada yang nggak ngerti. Kalian orang-orang yang pintar, yang bijaksana, yang paham dan mulai mengerti satu persatu bagaimana pembacaan-pembacaan ini ada, dan kamu juga mengerti satu persatu dari gambar yang ditebarkan ya, karena aku tahu kalian juga orang-orang hebat, intuisi tajam dan batinnya juga pada kuat semua. Dan terima kasih untuk komentarnya, untuk supportnya. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa. Bye bye semua teman-teman, dah.